Welcome to Teens Explosion Online Service. Teens Explosion adalah teens ministry dari GBI Basilea Kelapa Gading. Mari teman-teman, kita memuji menyembah Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Shalom teman-teman semuanya, gimana nih kabarnya? Pastinya selalu sehat dan selalu diberkati oleh Tuhan ya. Terus semangat mengikuti ibadah TX setiap minggunya. Dan sebentar lagi kita mau mulai ibadah kita pada hari ini. Mari kita siapkan hati kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan Engkau telah mempersatukan kami pada hari ini. Kami boleh mengikuti ibadah TX kembali, dan Tuhan berkati ibadah hari ini supaya bisa berjalan dengan lancar. Tuhan berkati supaya firman-firman yang disampaikan dapat menjadi rema di hidup kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami dan nama Yesus. Haleluya, amin. Happy Sunday, God bless you. Shalom guys, biarlah hati kita tetap bersemangat di dalam Tuhan, dan biarlah kemuliaan Tuhan semakin dinyatakan di dalam hidup kita. Mari sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Oh, oh, oh. At break of day and hope will rise. We speak your name, we lift our eyes, tune our hearts into your ways. Where we walk, there you be, with fire in our eyes, our lives alive. Your love untamed, it's blazing out. The streets will glow forever bright. Your glory is breaking through the night. You will never fade away. Your love is here to stay by my side. In my life, shining through me every day. You will never fade away. Your love is here to stay by my side. In my life, shining through me every day. Wake within me, wake within me. You're in my heart forever. You wake within me, wake within me. You're in my heart forever. Oh, oh, yeah. Woo. Come on, say it together. Fire in our eyes, our lives alive. Your love untamed, it's blazing out. Streets will glow forever bright. Your glory is breaking through the night. You will never fade away. Your love is here to stay by my side. In my life, shining through me every day. You will never fade away. Your love is here to stay by my side. In my life, shining through me every day. You wake within me, wake within me. You're in my heart forever. You wake within me, wake within me. You're in my heart forever, 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 forever. In your love, forever, forever, forever. You know that you will never fade away. Your love is here to stay by my side. In my life, shining through me every day. You will never fade away. Your love is here to stay by my side. In my life, shining through me every day. Wake within me, wake within me. You're in my heart forever. You wake within me, wake within me. You're in my heart forever. Hallelujah. Join us on Teens Explosion setiap hari Minggu jam 11.30 dan pastikan teman-teman ikut pada jam tersebut. Untuk teman-teman yang rindu memberikan persembahan untuk Tuhan, bisa langsung transfer ke rekening GBI Basilea berikut ini. Ya,
Shalom TX, apa kabar? Merdeka, betul. Sebelumnya beberapa hari lalu kita sudah merayakan Hari Kemerdekaan bangsa kita Indonesia, dan di sini juga dengan bertepatan merayakan kemerdekaan, hari ini kita juga akan bersama-sama belajar tentang apa itu merdeka, atau yang lebih tepat hari ini kita akan ngobrolin tentang freedom right. Oke, sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh belajar bersama-sama untuk mengerti apa yang menjadi kebebasan yang sesungguhnya yang kami miliki dan yang kami terima di dalam hidup kami. Biarlah Roh Kudus Engkau yang menerjemahkan di setiap masing-masing kami untuk setiap pelajaran atau pembahasan yang kami terima hari ini, untuk boleh kami belajar dan kami boleh rindu untuk lebih lagi untuk mengerti berjalan di dalam firman Tuhan. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Ya. Nah, teman-teman, hari ini Kak Doni tetap dengan topinya, dengan topi santai. Dan Kak Doni hari ini juga senang, percaya kalau adik-adik di rumah tetap sehat ya, tetap semangat dan tetap dalam pemeliharaan Tuhan. Apapun yang terjadi hari-hari ini sepertinya kita dikungkung, terpenjara di dalam rumah. Gak boleh kemana-mana, di mall tutup kemana. Nah, ini dia, terpenjara. Lawan dari kata kebebasan. Tidak semua orang ingin hidupnya terpenjara, apalagi terpenjara oleh peraturan. Nah, kita pakai masker, harus rangkap 2. Kita nggak boleh berjalan sembarangan, tidak menggunakan masker. Wah, itu semua udah kita mengalami peraturan-peraturan dalam hidup normal yang baru. Artinya kita nggak boleh lagi seperti yang sebelumnya bebas. Mau nggak pakai masker, mau berjalan kemana, mau ke mall, mau jalan-jalan traveling, mau jalan-jalan ke tempat olahraga, sport station dan segala macam, kita bebas. Tapi sekarang semua dibatasi dan juga disertai dengan peraturan. Memang sepertinya hak-hak kita tuh udah gak dianggap. Tetapi kita tahu bahwa semua ini bukan karena kepentingan kita, tapi kepentingan semua orang. Nah, itu dia ya, kita harus mengerti kenapa peraturan kita harus laksanakan dan kita harus kerjakan. Karena pandemi ini tidak bisa sembarangan. Kita bisa melukai orang dan mencederai orang yang mungkin kita tidak kenal, tetapi ternyata mereka adalah orang-orang yang memiliki penyakit bawaan dan akhirnya menjadi berat ketika terjangkit COVID-19. Nah, teman-teman, mari kita belajar dan kita harus mengikuti apa yang dipandang baik oleh firman Tuhan dan apa yang firman Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita. Karena seringkali apa yang dipandang baik oleh anak-anak muda, oleh kita, oleh kamu, sama Kak Doni, siapa saja waktu masih muda dulu, bahwa kita punya yang di rumah paling dekat ya siapa? Orang tua yang disebut wakil Tuhan. Wah, nah ini dia. Dan kita cenderung mengalami hal yang namanya problematika yang disebut dengan wakil Tuhan di rumah ini. Rasanya kita terpenjara. Oh, wakil Tuhan atau orang tua yang di rumah ini membatasi aku, memberi peraturan aku ini itu sampai akhirnya aku kayak begini. Bagaimana nanti kalau aku besar, aku jadi dewasa dengan peraturan-peraturan ini? Nah, teman-teman, ya betul, banyak yang ngalamin ya. Dan Kak Don juga mengalami, tapi bukan Kak Doni, istri Kak Don. Nah, waktu masih kecil sampai besar, sampai SMA, kuliah, itu benar-benar orang tua yang disebut sebagai wakil Tuhan mendidik dan menjagai Cisilvi waktu itu. Jadi benar-benar bahkan pergi keluar saja berjalan-jalan dengan teman harus ditemenin sama kakak atau adiknya Cisilvi. Weh, luar biasa. Dan kalau mau ngajak Cisilvi jalan keluar sama teman-temannya, apa yang terjadi? Sang papa sudah berdiri di depan pintu dan menginterogasi. Hei, siapa yang akan mengajak anaknya yang akan pergi keluar ini? Ditanya bobot, bebet, bibit. Pokoknya mau tahu anaknya aman, secure. Nah,
Itu yang terjadi. Tetapi yang jadi Sylvia apa? Aduh, kok gini banget sih? Aduh, kebebasanku kayak gini, nggak kayak teman-temanku enak di komunitasnya. Dia bisa kemana, ke sini, ke situ. Wah, pokoknya enak deh. Dan dia selalu dapat lampu hijau kalau temanku mau kemana. Mama, aku mau main di sini ya. Ma, aku mau jalan-jalan ke sini ya. Kok aku enggak? Nah, ini yang terjadi. Nah, teman-teman, kita mau belajar bahwa ada yang disebut prinsip dasar. Apa itu prinsip dasar? Ini yang kita harus tahu, karena ngomongin kemerdekaan, ngomongin kebebasan, tidak luput dari apa yang kita hidupi dalam hidup kita adalah firman Tuhan. Nah, ini dia, kita mau belajar, dan ini adalah salah satu nasihat dan salah satu pedoman hidup yang kita perlu pakai dalam firman Tuhan. Kita baca di dalam Yohanes pasal 8 ayat 31 sampai 32. Demikian firman Tuhan. Yesus sendiri berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Nah, sekali lagi ya, Yesus sendiri berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Nah, jelas ya. Ini jelas banget Yesus yang mengatakan bahwa firman itu akan menolong kita. Dan kita akan dibawa untuk mengetahui kebenaran. Dan akhirnya kebenaran itu yang membuat kita mengalami kemerdekaan. Atau menjadi orang-orang yang disebut bebas dan merdeka. Ini ide pokoknya. Karena untuk memiliki kemerdekaan atau kebebasan yang mutlak, yang hakiki, atau yang benar-benar cap jempol, ini yang benar-benar kemerdekaan, hanya bisa didapat melalui firman Tuhan. Betul, jika kita hidup di dalam firman Tuhan, maka kita akan mengalami kemerdekaan. Kita akan mengalami kebebasan. Nah, tapi kita mau belajar. Jangan salah jangan salah berpersepsi, jangan salah sudut pandang kita tentang kebebasan. Oh, berarti kebebasan itu hidup tanpa aturan? Oh, bukan. Ini poin yang pertama, bahwa kebebasan itu tidak berarti hidup tanpa aturan. Teman-teman, kalau mau tahu, ketika negara kita mengumumkan yang namanya kemerdekaan Indonesia, para pendiri bangsa ini, para pendiri negara ini tidak pernah mendirikan sebuah negara tanpa aturan. Kenapa? Karena dengan negara tanpa aturan, apa yang terjadi? Wah, mengerikan. Dan sebab itu yang mereka lakukan adalah menolak aturan negara penjajah yang dibuat untuk merugikan negeri kita sendiri. Sebab itu kalau sebuah negara tanpa aturan, kita akan diberi aturan oleh negara-negara lain. Itu dia bangsa yang menjajah atau orang yang di sekitar kita, atau itu dia siapa yang bisa menjajah kehidupan manusia, yaitu yaitu iblis. Dia bisa membunuh, membinasakan, dan bisa membuat hidup kita hancur. Itu dia. Nah, sebab itu jangan salah akhirnya bahwa mereka waktu saat negara ini didirikan, yang pasti mereka adalah para pendiri bangsa ini bersepakat. Nah, bersepakat untuk apa? Sama-sama tunduk di bawah aturan-aturan yang disepakati di dalam sebuah negara yang baru. Ini dia. Nah, artinya menjadi orang Kristen juga bukan berarti merdeka, dan merdeka yang mau semaunya sendiri, bebas mau ngapain aja, terus gue bisa mau lakuin ini itu tanpa orang peduli sama gue atau gue peduli sama orang, pokoknya bebas. Oh, bukan gitu. Jadi orang Kristen yang di sini adalah bukan artinya kita bebas melakukan ini itu, tetapi kita membuat hidup kita juga menolak hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Ini dia. Kenapa? Karena menjadi orang Kristen yang merdeka berarti kita menolak hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan dan kebiasaan-kebiasaan lama yang menjajah. Itu dia pekerjaan setan dalam hidup kita.
dia mengintervensi, dia menuduh kita, accuse kita. Dia apalagi membinasakan nantinya, membunuh iman kita. Oh, ini dia yang menjajah hidup kita. Makanya kita mau dengan hidup di dalam firman Tuhan yang akhirnya memerdekakan. Jadi teman-teman jangan lupa, hidup kita ini harus kita pilih hidup di dalam hidup kebenaran firman Tuhan, menurut kebenaran firman Tuhan. Supaya apa? Supaya kita mengalami kemerdekaan. Amin. Jadi jangan semaunya dewe, semaunya sendiri tanpa aturan. Hidup di dalam kebebasan atau kemerdekaan itu berarti hidup dengan firman Tuhan, dengan aturan ataupun dengan tuntunan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Amin. Nah, peraturan dibuat untuk membebaskan kita. Ini yang kedua. Kok bisa sih Kak peraturan dibuat untuk membebaskan kita? Memangnya peraturan itu bikin kita bebas? Yang ada malah kita nggak bisa ini, kita nggak bisa itu, kita jadinya semuanya kebatas banget, terbatasi. No. Kita coba bayangkan kalau di dunia ini, atau kalau kita mau tahu yang pasti di mana negara-negara yang kita semuanya di dunia ini tidak pernah ada yang namanya aturan atau peraturan. Yang ada apa? Negara-negara orang dimanapun akan saling menyerang, saling menguasai, saling menjadi predator, saling menguasai, dan yang kuat akan menang dan yang lemah akan tertindas. Ini yang terjadi sebab itu adanya sebuah aturan-aturan yang ada di dalam sebuah negara, yang ada di dalam sebuah pemerintahan, yang ada di dalam sebuah keluarga. Kenapa? Karena aturan-aturan inilah yang membuat kita ada rambu-rambu. Akhirnya yang tidak boleh sembarang orang lakukan terhadap kita, ataupun sebaliknya kita terhadap orang lain. Kita nggak boleh sembarang mencaci maki orang, kita nggak boleh sembarang menghina orang, apalagi sekarang di sosial media kita nggak boleh sembarang maki-maki orang, nggak boleh sembarang memfitnah orang. Karena apa? Ada aturan-aturannya. Kalau tidak, Anda akan terjerat undang-undang ITE. Waduh, ngeri sekali. Sebab itu teman-teman harus tahu bahwa aturan seringkali dibuat untuk membebaskan kita. Kita bebas dalam arti kita ditolong untuk hidup dengan bebas, dan bisa dipastikan tidak ada orang lain atau manusia yang lain yang bertindak sewenang-wenang untuk kepada kita. Betul? Ya. Jadi ingat, coba ubah cara pandang kita, bahwa kalau selalu kita pikirnya peraturan dibuat untuk mengekang kita. Ini enggak. Cara pandang kita buat bahwa peraturan dibuat untuk membebaskan kita. Amin. Demikian pula firman Tuhan untuk memastikan bahwa kita tidak hidup menurut kecenderungan hati kita. Ya, yang selalu kecenderungannya membuat berdosa. Makanya peraturan ini dibuat untuk kita bisa terbebaskan. Supaya kita tahu bahwa bukan untuk membuat kita sengsara, tetapi melainkan untuk menolong kita agar kita bisa melakukan apa yang benar. Betul, karena kecenderungan hati ini kecenderungan manusia. Ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, manusia memiliki kecenderungan tabiat untuk melakukan perbuatan dosa. Nah, kita yang hari ini hidup saat ini semua tidak terlepas bahwa kecenderungan hati kita untuk melakukan perbuatan dosa. Sebab itu aturan-aturan atau peraturan ini dibuat seperti itulah. Firman Tuhan ini diberikan buat kita, bukan membuat kita sengsara, tetapi membuat hidup kita berjalan di dalam kebenaran. Amin. So guys, kita perlu belajar banyak hal. That's why kita mau tahu bahwa Tuhan mau mengubah kita dengan cara pandang yang lebih baik lagi, dan kita punya sikap yang benar terhadap semua yang kita hadapi hari-hari ini, bahwa di dalam menghidupi wahana kebebasan atau freedom right, yaitu alat atau suatu sarana untuk mencapai sebuah tujuan. Ini dia yang kita mau belajar, bahwa kita memiliki tujuan, yaitu untuk memuliakan Allah.
Sebab karena untuk memuliakan Allah dimulai dari kita mengenal Allah dan tinggal di dalam Allah, tinggal di dalam Tuhan. Tanpa kita tinggal di dalam Tuhan, kita nggak akan mengalami yang namanya pengenalan akan Tuhan ataupun mengetahui yang namanya kebenaran itu. Dan tanpa kebenaran itu kita tidak bisa dibebaskan. So guys, sebab itu belajar lagi. Dan mari kita tahu bahwa 1 Korintus 10 ayat yang ke-23 berkata, segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Dan yang terakhir guys, bahwa kebebasan itu membawa hidup kita untuk lebih lagi memuliakan Tuhan. Karena yang segala sesuatu yang kita terima, segala sesuatu yang kita alami, dan segala sesuatu yang kita kerjakan dan kita lakukan, itu diperbolehkan, benar, tapi belum tentu segala sesuatu itu berguna. Guys, yang kedua, segala sesuatu itu diperbolehkan, benar, tetapi belum tentu segala sesuatu itu membangun. Pertama, pikirkan yang terakhir adalah hidupmu untuk memuliakan Tuhan. Yang pertama adalah supaya engkau berguna. Berguna bagi sekitarmu, paling dekat, orang tuamu. Berguna buat mereka. Engkau bisa membantu mereka, engkau bisa benar-benar berguna, merasa berguna di dalam rumahmu. Engkau bisa kerjakan apapun tanpa orang lihat, tanpa ada yang menilai sekalipun. Bahkan orang tuamu, adik kakakmu enggak pernah memperhatikan. Engkau tetap melakukannya karena engkau berguna buat keluargamu. Dan yang kedua, engkau membangun dalam melayani Tuhan. Engkau akan menjadi pribadi yang membuat orang lain merasa wah luar biasa, terinspirasi. Orang lain merasa terpacu, orang lain merasa belajar bahwa wah kalau kamu bisa kenapa aku enggak. Jadi terbangun. Nah ini dia. Jadi lakukanlah sesuatu yang bisa menginspirasi orang. Lakukanlah sesuatu yang bisa membuat orang merasa bahwa oh adanya kamu itu berguna. Adanya kamu itu engkau benar-benar luar biasa menolong hidup saya. Jangan ketika Doni datang, awas, dompet, awas dompet, awas simpen. Bukan begitu. Tapi ketika Doni datang, orang bilang, wah thank you bro, thank you banget bro. Lu gara-gara lu kemarin, kalau enggak gue udah bener-bener gak bisa nih ngerjainnya. Thank you ya bro, lu kasih advice gue gini-gini. Nah, that's it. Nah, jadi lakukanlah untuk orang lain merasa bahwa mereka sungguh terbantu karena engkau berguna buat orang banyak. Dan engkau membangun mereka. Amin. Dan kiranya firman Tuhan hari ini membawa kita ke dalam wahana kebebasan. Tetapi kebebasan yang bukan kita lakukan sebebas-bebas yang menurut cara pandang kita. Tapi kebebasan yang firman Tuhan katakan. Ketika kita tinggal di dalam Tuhan. Kita hidup di dalam firman Tuhan. Dan firman itu membawa kita mengenal kebenaran itu. Dan kebenaran itu yang akan memerdekakan kita. Amin. Dan selamat hari kemerdekaan. Hari ini merdeka dan kita akan melayani Tuhan lebih lagi bagi kemuliaan Tuhan. Amin. God bless you dan mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kiranya bahwa firman Tuhan hari ini kami boleh belajar bahwa kami boleh dimerdekakan oleh firman Tuhan. Sebab itu Tuhan, biarlah kami boleh mengenal akan kebenaran itu. Dan kami boleh terus lebih lagi membangun hidup kami di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan kiranya Engkau tolong kami di dalam nama Yesus. Tuhan, Engkau memberkati semua teman-teman, adik-adik yang sudah beribadah pada saat ini. Dan mereka boleh menerima berkat Tuhan hari ini. Angkat tanganmu dimanapun kau berada dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Hari ini sampai Yesus datang kedua kali. Maranatha. God bless you. See you next Sunday. Bye.